Memilih mencari kebenaran atau pembenaran. Saudaraku, tiap hari kita dihadapkan pada keharusan memilih. Memilih meneruskan tidur dan bermimpi atau bangun dari tidur dan mewujudkan impian. Memilih marah atau memaafkan. Memilih mencari kebenaran atau pembenaran. Begitu seterusnya setiap hari sampai datang saatnya di mana kita tidak bisa memilih lagi ketika harus menuju ke liang kubur. Allah Azza wa Jalla telah menyediakan surga dan neraka sebagai balasan dari amalan manusia selama hidup di dunia. Neraka adalah tempat yang sangat menyengsarakan bagi manusia yang selalu berbuat kemungkaran dan tidak taat pada perintah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan bagi orang-orang yang muslih, Allah Azza wa Jalla telah menyediakan surga dan seluruh keindahan di dalamnya sebagai ganjaran bagi mereka. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan segala perintah dan larangannya, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Ayat-ayat Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan hal-hal apa saja yang akan menjerumuskan kita dan apa saja yang memberikan petunjuk kepada kita. Semua petunjuk tersebut sudah Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran dan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Jika kita memiliki potensi yang baik dalam mentazaburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, sudah tentu kita mengetahui jalan mana saja untuk menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku." Saudaraku, sungguh sangat memilukan sekaligus memalukan beberapa hari lalu ada pernyataan dari pemerintah yang semestinya melindungi dan mengayomi rakyat malah mengancam buldoser orang yang menghalang-halangi investasi ke Indonesia, termasuk warga Rempang akan disapu bersih jika menjadi perusuh dan penghalang investasi. Semestinya ada tabayun, karena ada kesalahan persepsi di mana warga Rempang sebenarnya tidak bermaksud menghalangi investasi jika itu dilakukan secara benar, bijaksana, terbuka dan transparan, dengan pendekatan persuasif musyawarah. Tidak dipaksakan dengan penggusuran dan ancaman. Kepada semua pejabat pemerintahan, dari TNI dan kepolisian semestinya juga mampu menahan diri, kembalilah sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Jangan sampai antar anak bangsa muda saling diadu domba hanya demi hasrat orang-orang yang rakus kekuasaan dan kekayaan dengan dalih investasi. Jangan sampai tangan yang harusnya melindungi rakyat berubah menjadi tangan besi pembunuh rakyat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla memerintahkan hambanya untuk berupaya maksimal terhadap nikmat dan karunia yang diberikannya. Karena pemberian tersebut yang akan mengantarkan kita pada jalan kebenaran. Panca indera yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla harus digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesarannya. Karena di akhirat nanti Allah Azza wa Jalla akan meminta pertanggungjawaban dari indera yang kita miliki. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Kedatangan azab Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan cara istidraj. Quran Surat Al-A'raf 179. Selain itu, pemberian Allah Azza wa Jalla yang juga harus dimanfaatkan untuk mencari kebenaran adalah akal. Akal yang ada pada manusia memiliki potensi besar dalam menemukan petunjuk Allah Azza wa Jalla agar sampai pada surga yang dijanjikannya. Akal, apabila dididik dengan baik, maka ia akan menghasilkan ilmu yang akan menghindarkan seseorang dari jalan kesesatan. Saudaraku, akal merupakan karunia agung yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Bani Adam. Ia adalah pembeda antara manusia dan hewan. Dengannya mereka dapat terus berinovasi dan membangun peradaban, dan dengannya mereka dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya sesuai jangkauan akal mereka. Secara harfiah, ak berarti al-imsak, menahan, al-ribat, ikatan, al-nai, melarang. Orang yang berakal, al-akil, adalah orang yang mengekang dirinya dan menolak keinginan hawa nafsunya. Menurut Abdul Fattah Jalal, kata ak dalam Al-Quran tidak berbentuk isim, kata benda, melainkan terdiri dari fiil, kata kerja. Ini dapat dijadikan petunjuk penting bahwa akal bukan sekedar benda atau sel hidup, yang lebih penting dari itu adalah akal untuk bekerja dan berpikir. Sebagai kata kerja, akala dengan segala akar katanya terdapat dalam Al-Quran sebanyak 49 tempat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya segala jenis hewan, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti." Quran Surat Al-Baqarah 164.
Demikian pentingnya kedudukan akal dalam Al-Quran. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla selalu memuji hambanya yang berpikir dan menggunakan akal dengan baik. Begitu juga sebaliknya, Allah Azza wa Jalla sangat mencela terhadap orang yang menyalahgunakan akal atau lebih memenangkan hawa nafsu, kesalahan, daripada akal pikirannya, kesalihan. Dalam Al-Quran seringkali Allah Azza wa Jalla menyebutkan la'alakum takilun, agar kalian mengerti, afala takilun, maka tidakkah kamu mengerti, la'alakum tatafakarun, agar kalian berfikir, adalah salah satu pesan tersirat agar manusia menggunakan akalnya dengan baik sehingga ia memiliki ilmu untuk sampai pada kebenaran. Saudaraku, dengan akal yang dianugerahi Allah Azza wa Jalla, maka manusia dapat mengetahui hakikat dari segala sesuatu, dapat membedakan mana yang baik, hasanah, dan mana yang buruk, sayyah, mana yang benar, sawab, dan mana yang salah, khata, mana cahaya, anur, dan mana kegelapan, az-dulumat. Meski demikian, tidak sedikit orang cerdas dan berilmu yang memiliki potensi akal yang baik namun mereka lebih memilih berlari dari kebenaran demi mengikuti hawa nafsunya. Kelompok ini adalah mereka yang selalu mencari pembenaran bukan kebenaran. Mereka itulah yang selalu memutarbalikkan dan mempermainkan firman Allah Azza wa Jalla dengan mengungkapkan yang haram dalam Al-Quran menjadi perkara yang halal untuk dilakukan, yang halal menurut Allah Azza wa Jalla menjadi perkara yang haram menurut mereka. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan kebenaran peringatan itu niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Qs. Al-Mulk, 10. Ayat ini menerangkan tentang penyesalan para penghuni neraka yang tidak mau mendengar dan menggunakan kebenaran ketika hidup di dunia. Kedudukan kebenaran sangat tinggi dan karena mampu memelihara manusia dari api neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menggunakan kebenaran daripada pembenaran dalam menentukan pilihan terbaik untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah.